Oke, sekarang kita akan membahas kunci jawaban tema 2 kelas 3 halaman 147, 148, 149, 152, 153 dan yang terakhir yaitu halaman 154. Oke ya, sekarang kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 147 di bagian ayo membaca. Oke, di bawahnya ini ada pertanyaan atau ada perintah. Bacalah teks di bawah ini. Oke ya, kita baca teks yang ada di bawahnya ini. Oke, kita baca sama-sama. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji, sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi, ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja, Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari, akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, di bawahnya bacaan ini sudah ada perintah ya, kita baca sama-sama untuk perintahnya. Tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan peran di keluarga. Oke, untuk jawabannya adalah seperti ini. Untuk jawabannya saya letakkan di dalam tabel. Silahkan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing ya. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, kita baca sama-sama untuk jawabannya. Untuk ayah, tugasnya yaitu bekerja mencari nafkah, mengantar Benny ke sekolah. Untuk ibu, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah, serta memasak. Untuk Benny yaitu menyiram tanaman dan menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Oke ya, itu tadi adalah jawabannya. Silahkan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 148 di bagian ayo bercerita. Nah, di sini ada perintah, ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Nah, ini nanti jawabannya tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari pengalaman kalian masing-masing ya. Di sini sudah saya sediakan contohnya. Untuk contohnya saya tuliskan seperti ini. Pada suatu hari, saya bersama keluarga melakukan kegiatan bergotong royong membersihkan rumah. Saat itu, ayah bertugas membersihkan halaman rumah, kakek bertugas memotong rumput, nenek bertugas menyiram bunga-bunga yang ada di halaman, ibu dan saya bertugas membersihkan rumah, kakak bertugas membantu ayah membersihkan halaman, dan adik bertugas mengelap kaca jendela. Pada hari itu, saya sangat senang karena setelah bergotong royong membersihkan rumah, kami semua berkumpul di ruang keluarga dan bercengkrama bersama. Tiba-tiba, ibu datang membawakan makanan serta minuman yang sangat enak. Wah, rasanya segala lelah hilang seketika. Oke, itu tadi adalah contoh jawabannya. Silahkan kalian bisa gunakan contoh jawaban tersebut sebagai panduan kalian dalam mengerjakan soal ini. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 148 dan halaman 149. Kita sekarang memasuki bagian ayo berlatih. Kita baca sama-sama. Benny anak yang rajin, ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Nah, ini bawahnya, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1, panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Dan di bawahnya sudah saya sediakan gambar garis bilangannya. Silahkan kalian bisa salin gambar garis bilangan tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya. Silahkan kalian bisa jeda dulu, kalian tulis dulu, baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, untuk jawabannya itu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, lagi-lagi di bawahnya sudah saya sediakan gambar
garis bilangannya silahkan kalian salin gambar garis bilangan tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Edo mempunyai daun nangka yang panjangnya 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua nangka tersebut? Nah, untuk jawabannya yaitu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Jawabannya yaitu 9 ditambah 10 sama dengan 19. Ini dia jawabannya, silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Panjang daun sirih 7 cm, panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Untuk jawabannya yaitu 7 ditambah 9 sama dengan 16. Oke, ini adalah jawabannya. Silahkan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, jika sudah selesai menyalin, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 152 dan halaman 153. Kita sekarang masuk di bagian ayo membaca. Oke, di sini ada perintah, bacalah teks berikut ini. Nah, teksnya berjudul perawatan tanaman mangga. Mari kita baca sama-sama. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah bacaannya. Kita baca sama-sama ya. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam, ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tanaman liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Oke, itu tadi bacaannya. Sekarang kita lanjut ke perintah di bawahnya. Lengkapilah teka-teki silang berikut berdasarkan teks bacaan. Nah, kita disuruh untuk melengkapi teka-teki silang ya. Untuk yang mendatar, nomor 1 warna mangga yang masih muda, nomor 3 hama yang sering menyerang pohon mangga, nomor 4 hewan yang makan buah mangga di pohon, nomor 8 salah satu bentuk buah mangga, nomor 10 pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar. Untuk yang menurun, nomor 2 pupuk yang digunakan untuk pohon mangga, nomor 5 tempat menanam pohon mangga, nomor 6 titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah, nomor 7 rasa buah mangga yang masak, dan nomor 9 benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Nah, untuk jawabannya untuk teka-teki silangnya adalah seperti ini. Sudah saya isikan ya teka-teki silang, tinggal kalian menyalin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawaban teka-teki silangnya, baru setelah selesai menyalin silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai menyalin jawaban yang ada di teka-teki silang, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 153 dan halaman 154. Sekarang kita mulai masuk di bagian ayo mencoba. Nah, di sini ada perintah ya, di bagian ayo mencoba, lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman. Pilihlah salah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Nah, ini untuk jawabannya bisa seperti ini ya. Ini adalah tipe soal yang nanti tiap anak jawabannya bisa berbeda-beda tergantung dari wawancara yang ingin kalian lakukan di lingkungan kalian masing-masing ya.
Ini untuk contoh jawabannya, saya tuliskan seperti ini. Nomor satu, apa saja jenis tanaman anggrek yang Bapak tanam? Nomor dua, kapan perawatan tanaman anggrek dilakukan? Nomor tiga, siapa yang bertugas merawat tanaman anggrek? Nomor empat, mengapa perawatan tanaman anggrek perlu dilakukan? Nomor lima, bagaimana cara merawat tanaman anggrek dengan benar? Sedangkan untuk hasil wawancaranya adalah seperti ini contohnya. Saya, selamat siang Pak Wawan. Pak Wawan menjawab, selamat siang anak-anak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak Wawan, kami ingin menanyakan tentang perawatan tanaman anggrek. Boleh kan Pak? Pak Wawan menjawab, silahkan tanyakan saja apa saja yang ingin kalian ketahui tentang perawatan tanaman anggrek. Bianca, begini Pak Wawan, apa saja jenis anggrek yang Bapak tanam? Pak Wawan menjawab, kebetulan saya menanam berbagai jenis tanaman anggrek. Berbagai jenis anggrek yang saya tanam antara lain anggrek bulan dan anggrek kalajengking. Saya, kalau boleh tahu, kapan Bapak melakukan perawatan tanaman anggrek? Pak Wawan menjawab, perawatan tanaman anggrek biasanya saya lakukan hampir setiap hari. Fiona, siapa saja yang biasanya bertugas merawat tanaman Bapak? Pak Wawan menjawab, kebetulan semua anggota keluarga saya biasa melakukan perawatan tanaman anggrek. Jika saya tidak sempat, biasanya anak dan istri saya yang merawat tanaman tersebut. Bianca, mengapa tanaman anggrek perlu dirawat, Pak? Pak Wawan menjawab, tanaman juga seperti makhluk hidup lainnya, tanaman anggrek dirawat agar tumbuh dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia. Fiona, kalau boleh tahu bagaimana caranya merawat tanaman anggrek, Pak? Pak Wawan menjawab, oh itu. Begini cara merawat tanaman anggrek yang baik. Pertama, penyiraman. Sebagaimana tanaman lainnya, bunga anggrek juga perlu disiram agar tidak mati karena mengalami kekurangan air. Kedua, tanaman anggrek memerlukan sinar matahari untuk mendukung pertumbuhannya. Tanaman anggrek bisa ditempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ketiga, pemberian pupuk akan menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh secara optimal. Pemberian pupuk anggrek tidak boleh sembarangan, takaran dan jenis pupuk yang diberikan haruslah sesuai dengan kondisi tanaman. Wah terima kasih informasinya Pak Wawan, kami jadi lebih tahu tentang cara perawatan tanaman anggrek. Pak Wawan menjawab, sama-sama nak, saya juga senang membantu kalian. Nah itu tadi adalah contoh hasil wawancaranya, silahkan kalian bisa gunakan contoh tersebut sebagai pedoman kalian dalam memudahkan mengerjakan soal ini. Oke ya, jika kalian sudah melihat contoh jawabannya, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 154. Kita masuk sekarang ke bagian ayo bercerita. Di sini ada perintah lagi, laporkanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Nah ini jawabannya nanti tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari hasil wawancara kalian masing-masing. Di sini saya tunjukkan contohnya untuk melaporkan hasil wawancaranya, contohnya seperti ini. Dari wawancara dengan Pak Wawan, kami memperoleh berbagai informasi. Pak Wawan menanam berbagai jenis anggrek yang diantaranya adalah anggrek bulan dan anggrek kalajengking. Beliau merawat tanaman anggreknya setiap hari. Semua anggota keluarga Pak Wawan ikut merawat tanaman anggrek. Jika Pak Wawan berhalangan, biasanya anak dan istrinya yang merawat tanaman anggrek. Menurut Pak Wawan, tanaman anggrek perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa cara perawatan tanaman anggrek menurut Pak Wawan antara lain penyiraman, pengaturan cahaya matahari, dan pemupukan. Penyiraman dilakukan agar tanaman tidak mati. Tanaman anggrek biasanya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Pemupukan pada tanaman anggrek harus sesuai takaran dan jenis pupuk yang digunakan. Oke ya, itu tadi adalah contoh jawabannya. Silahkan kalian gunakan contoh jawaban tersebut untuk memudahkan kalian dalam melaksanakan perintah tersebut. Oke ya. Nah, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.